Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berupa nikmat, kesehatan dan kesempatan sehingga pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Yang terhormat Bapak dosen selaku pembimbing pada modul penelitian tindakan kelas, yaitu Al-Mukarram Dr. Andus Rustam MA. Izinkan saya menyampaikan atau mempresentasikan proposal PTK saya ini dengan judul Metode Demonstrasi Pembelajaran Fikih Materi Haji bagi siswa kelas 10 di Mandua Tapanuli Tengah tahun ajaran 2020-2021. Proposal ini diajukan untuk melakukan penelitian tindakan kelas sebagai salah satu syarat memenuhi tugas-tugas pada PPG tahun 2021. Saya nama Rismanto SPDI, asal instansi Madrasah Aliyah Negeri 2 Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Selanjutnya, peneliti akan menguraikan beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian tindakan kelas ini, yaitu latar belakang masalah. 1. Mandua Tapanuli Tengah tidak hanya mengedepankan ilmu pengetahuan umum saja, namun pendidikan agama Islam juga menjadi salah satu mata pelajaran pokok bagi setiap siswa. Maka untuk itu, peserta didik dituntut untuk dapat memahami materi-materi pendidikan agama Islam, khususnya mata pelajaran fikih. 2. Materi tersebut merupakan ajaran Islam yang wajib bagi seluruh peserta didik. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Metode Demonstrasi Pembelajaran Fikih Materi Haji bagi siswa kelas 10 di Mandua Tapanuli Tengah. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan metode demonstrasi dalam pembelajaran fikih materi haji kelas 10 IPA 1. Kemudian, apakah metode demonstrasi dapat meningkatkan pemahaman dan peningkatan hasil belajar siswa materi haji kelas 10 di Mandua Tapanuli Tengah. Tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah 1. Mengetahui metode demonstrasi pembelajaran fikih materi haji kelas 10 di Mandua Tapanuli Tengah. 2. Mengetahui metode demonstrasi dapat meningkatkan pemahaman dan meningkatkan hasil belajar siswa materi haji kelas 10 Mandua Tapanuli Tengah. Selanjutnya, manfaat hasil penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini
adalah secara teoritik, yaitu dapat memberi, menambah, serta mengembangkan khasanah pengetahuan di bidang pendidikan, khususnya bahwa pentingnya penerapan metode demonstrasi dalam pembelajaran dalam rangka peningkatan pemahaman belajar materi haji. Kemudian dapat memberi informasi bagi sekolah atau madrasah dalam meningkatkan perbaikan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan pemahaman belajar siswa tentang materi ibadah haji. Landasan teoritik. Landasan teoritik adalah sebuah konsep dengan pernyataan yang tertata rapi dan sistematis, memiliki variabel dalam penelitian. Karena landasan teori menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Yang dalam hal ini adalah penelitian tindakan kelas. Kajian teoritik. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mencari beberapa literatur sebagai pendukung berupa skripsi dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Sebagai contoh adalah Fitriawati Muruah dengan judul skripsi penerapan metode demonstrasi dalam pembelajaran ibadah bagi siswa kelas 2 SD Muhammadiyah 14 Danu Kusuman, Serangan, Surakarta. Hasil skripsi ini adalah penerapan metode demonstrasi dalam meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. Selanjutnya beberapa literatur lain yang dapat mendukung pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini. Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut, penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang demonstrasi, metode-metode demonstrasi di dua tapanul tengah pada pembelajaran fikih utamanya. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul Metode Demonstrasi Pembelajaran Fikih Materi Haji bagi siswa kelas 10 di Mandua Tapanul Tengah tahun ajaran 2020-2021. Kemudian PTK ini dapat disimpulkan bahwa metode demonstrasi terbukti mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran hasil belajar siswa, yang dalam hal ini nanti akan peneliti lakukan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Tapanuli Tengah. Hipotesis tindakan, yaitu demonstrasi. Demonstrasi ialah metode mengajar yang sangat efektif sebab membantu anak didik untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta atau data yang benar. Kemudian, metode demonstrasi ini mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kekurangannya salah satunya adalah apabila alat yang didemonstrasikan tidak diamati. Kemudian sebagai kelebihannya ialah bahwa perhatian siswa lebih mudah dipusatkan. Inilah hipotesis tindakan dalam metode demonstrasi. Selanjutnya metode penelitian. Jenis penelitian dalam PTK ini adalah penelitian tindakan kelas, yaitu Classroom Action Research. Penelitian tindakan kelas dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk memperbaiki dan meningkatkan praktik pembelajaran yang berkualitas sehingga siswa dapat memperoleh hasil yang maksimal. Penelitian ini menggunakan bentuk PTK, penelitian tindakan guru sebagai peneliti,
yaitu bentuk penelitian tindakan kelas yang memandang guru sebagai peneliti. Dalam hal ini, guru terlibat langsung secara penuh dalam proses perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Demikian untuk metode penelitian yang dapat peneliti uraikan. Selanjutnya, subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah guru mata pelajaran fikih kelas 10 dan seluruh siswa kelas 10 IPA 1 di Mandua Tapanuli Tengah tahun ajaran 2020-2021 dengan jumlah siswa sebanyak 37 orang yang terdiri 10 orang siswa laki-laki dan 27 orang siswa perempuan. Prosedur penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan terdiri dari 2 siklus. Masing-masing siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap perencanaan yang disebut planning, yang kedua pelaksanaan tindakan yang disebut action, yang ketiga observasi atau observation, 4 refleksi atau reflection. Model penelitian ini dapat digambarkan berdasarkan pada isi proposal peneliti. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh informasi yang diperlukan, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari 1. Observasi partisipan. Observasi partisipan adalah observasi di mana orang melakukan pengamatan berperan serta ikut ambil bagian dalam kehidupan orang yang diobservasi. Dalam hal ini adalah guru yang merupakan peneliti berperan secara langsung dalam penelitian yang dilakukan di kelas. Kemudian yang kedua adalah tes. Tes adalah serentetan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, sikap, intelijensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Untuk memperoleh data yang diinginkan, maka peneliti mengadakan serangkaian tes yang kemudian didokumentasikan dan digunakan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Kemudian instrumen-instrumen pengumpulan data yang digunakan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu 1. Lembar observasi. Lembar observasi merupakan lembar yang digunakan untuk mengamati aktivitas siswa dan guru selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, lembar tes. Tes yang dilakukan adalah berupa post-tes dan ada di lembar kerja peserta didik yang digunakan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar siswa terhadap materi pelajaran yang diajarkan. Dalam hal ini adalah materi haji bagi kelas 10 Mandua Tapanuli Tengah. Selanjutnya, dalam penelitian tindakan kelas ini ada teknik analisis data. 1. Analisis data observasi. Data observasi yang diperoleh digunakan untuk merefleksi tindakan yang telah dilakukan secara deskriptif dengan menghitung rata-rata skor, jumlah skor per jumlah observer. Jadi selisih skor, jumlah kriteria penilaian. Data yang diperoleh dari lembar observasi akan dianalisis dengan menggunakan kriteria pengamatan dan skor pengamatan. Kemudian tabel terlampir pada proposal PTK yang saya lakukan. Kemudian observasi aktivitas siswa.
Skor tertinggi untuk tiap butir observasi 3. Skor terendah untuk tiap butir observasi adalah 1. Jumlah butir observasi 9, maka skor tertinggi adalah 27 dan skor terendah 9 adalah selisih skor 18. Analisis data. Hasil belajar diambil dari nilai post-test. Data nilai akhir digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dan nilai ketuntasan belajar yang telah dilakukan, yaitu keberhasilan bila siswa di kelas sebanyak 85% memperoleh nilai di atas 7 dan proses pembelajaran dikatakan tuntas secara individual apabila siswa memperoleh di atas 7 atau 7 ke atas. Untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar pada siklus 1 dan siklus 2, maka telah ditetapkan rumus. Selanjutnya, peneliti akan uraikan indikator keberhasilan tindakan. Kita lihat, poin pertama adalah siswa dikatakan aktif jika telah mencapai skor 22 sampai 27. Kemudian poin kedua, guru dikatakan aktif jika telah mencapai skor 29 sampai 36. Kemudian ketiga, berhasil apabila prestasi belajar siswa mencapai untuk individu jika siswa mendapat nilai 7 ke atas. Poin keempat, untuk klasikal jika 85% siswa mendapat nilai 7. Selanjutnya adalah sistematika penelitian. Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari bab 1 pendahuluan, yaitu A. Latar belakang masalah, B. Rumusan masalah, selanjutnya C. Tujuan dan penelitian, D. Manfaat hasil penelitian. Kemudian ada bab 2 landasan teoritik, yaitu kajian teoritik, hipotesis tindakan. Kemudian yang ketiga adalah metode penelitian, di mana butir-butirnya adalah ada jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, prosedur penelitian, yang dalam hal ini terdiri dari siklus pertama dan siklus kedua. Kemudian teknik pengumpulan data berupa observasi partisipan dan tes. Kemudian ada instrumen-instrumen pengumpulan data yang digunakan. Kemudian teknik analisis data dan indikator keberhasilan tindakan yang dilakukan. Jadi itulah yang dapat saya uraikan dalam presentasi proposal penelitian tindakan kelas ini. Semoga Bapak dosen selaku pembimbing dapat menerima proposal PTK ini dan memberikan bimbingan kepada saya untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda mahasiswa PPG kelas Fikih 12 Rismanto SPDI.